Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, dan keduanya setelah yang pertama sembahyang zuhur. Itu awal-awal sembahyang karena Jibril turun mengajarkan tentang sembahyang di ketika mendekati waktu zuhur. Sebab kejadian Isra Mi'raj malam hari, subuhnya atau paginya Rasulullah cerita tadi malam aku di Isra Mi'raj kan. Nah, lalu ada yang percaya, ada yang tidak. Di ketika itu yang percaya cerita Isra Mi'raj Sayyidina Abu Bakar. Ini satu pelajaran dengan kita. Jangan jangan terpengaruh isi cerita, tapi memandang siapa yang bercerita. Imannya Sayyidina Abu Bakar hebat, karena Sayyidina Abu Bakar memandang Rasulullahnya, bukan memandang isi ceritanya. Kalau isi ceritanya Isra Mi'raj tidak masuk akal, enggak logika, enggak logis. Waktu itu kafir Quraisy makin berkuat kekafirannya. Orang yang ragu-ragu, murtad, waktu itu kejadian ketika Rasulullah menceritakan Isra Mi'raj. Masa Rasulullah cerita Isra Mi'raj tadi malam? Kami aja dari Mekah ke Palestina 1 bulan perjalanan. Nah, kan kayak itu tuh. Memang zaman itu perjalanan dari Mekah ke Palestina 1 bulan perjalanan pakai kuda. Pulang pergi 2 bulan. Ditambah lagi katanya naik ke atas langit. Akhirnya dengan akal. Nah, ini akal. Bahayanya akal ini bahaya. Hidup tuh Bapak Ibu kalau kada dibarengi dengan keimanan, akal ini bisa menjerumuskan kita. Itu isyarat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar percaya. Sadaqta ya Rasulullah, ulun percaya walaupun lebih cepat dari yang engkau ceritakan ya Rasulullah. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar memandang yang bercerita siapa, tidak mengukur isi cerita. Nah, itulah Bapak Ibu bahayanya. Ulun ini kadang-kadang bisa aja Bapak Ibu didatangi orang ke rumah, benar, didebat orang, disalahkan orang. Ulun biasa aja. Ulun manusia. Orang menyalahkan, ulun manusia. Ulun bukan Rasul, ulun bukan wali. Ulun manusia biasa. Tapi yang ulun sampaikan ini kitabnya. Jadi ulun ini hadisnya. Kita pakai referensi. Tapi kan ini kan karangan ulama. Nah, kan siapa yang ini karangannya nih siapa? Siapa pemilik karangan? Siapa namanya? Di mana karamatnya? Apa keistimewaannya? Siapa gurunya? Sampai segitu Bapak Ibu. Makanya kita pengajian yang selamat pakai kitab. Lalu kita enggak merasa menggurui. Kita duduk mengambil ilmu dari orang-orang wali, orang-orang alim, yaitu isinya kitab. Apa namanya? Isinya nih hebat. Ini Matla'ul Badrain Mamajimul Bahrain. Ini waliullah pengarangnya. Ulun ada manakibnya. Seperti Datuk Kalampayan, misalnya Bapak Ibu baca kitab Datuk Kalampayan, tapi berguru. Bacai manakib Datuk Kalampayan. Siapa Datuk Kalampayan? Lalu dia membaca kitab Datuk Kalampayan, menyatu dengan riwayat hidup pengarang kitab. Makanya kitab pilihan, kitab tuh Bapak Ibu membaca kitab tuh pilihan kitabnya. Ulun kada hendak kitab karangan orang orientalis, ya. Ulun kada hendak karangan-karangan yang gak jelas. Nah, termasuk kita di sini.
Nah, kitab ini dibaca di 2 majelis ulunnya, Bapak Ibu. Pertama di sini, yang kedua majelis ulun di BPI Bukit Permata Indah, ibu-ibu. Hari Ahad sekitar jam 10 pagi sampai jam 11. 2 majelis aja kitab ini dibaca. Di sini sama di sana. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita sambung kembali. Nah, waktu asar, maka masuk waktu asar, daripada berubahnya atas bayang-bayang seumpamanya. Nah, seumpamanya tuh sama bayang-bayang tuh dengan panjangnya tongkat. Orang dulu, Bapak Ibu, alam ini bersahabat. Orang dulu, sekarang kan kada lagi, ada waktu sudah azan berkumandang, pemberitahuan waktu sembahyang, azan. Dulu mana ada azan? Zaman Nabi itu, ayo, di mana ada mendengar azan yang di padang pasir itu. Gimana cara orang ngontrol waktu sembahyang? Ini orang yang penyembahyang. Nah, lalu orang letakkan tongkat. Ternyata tongkat ini nggak ada bayang-bayang. Oh, ini jam 12 tepat. Lalu hanya tongkat nih ada bayang-bayang. Oh, berarti jam 12 lewat. Nah, lalu mereka sembahyang. Sekarang ada waktu jam 12 berapa? Di sini di HP ini ada, Bapak Ibu. Azan pun di HP ini ada. HP-nya yang azan, orangnya harus sembahyang. Nah, subuh 5.10. Nyaman kada? Orang dahulu melihat nih, Pak gue, cahaya matahari itu membias ke langit. Orang dulu, makanya orang dulu tuh kenapa Bapak Rahmat? Inya sama Allah Ta'ala hubungannya luar biasa bagusnya. Nah, kalau inya zuhur sekarang jam 12.31. Jam 12.31 nyaman sudah. Nah, ini kitab ini sebelum masa ini. Berarti apabila di HP ini bertentangan dengan kitab, HP-nya yang salah. Kitab ini Pak Ibu dalil. Sekarang nih gimana lebih mudah. Hati-hati memudahkan. Nah, ini berbahaya. Nah, berarti kalau sudah bayang-bayang ini Pak Ibu ke sini, nah ini pas asar nih. Apabila tongkat yang ditusuk ke bumi itu sama bayang-bayang dengan tingginya tongkat, itu pas tuh waktu asar kemana? Untungnya orang dahulu Pak Ibu luar biasa. Berkekalan terus-menerus waktu asar itu hingga jatuh matahari. Jatuh itu maksudnya tenggelam matahari. Berarti waktu asar, habisnya waktu tenggelam matahari, disambut azan maghrib. Orang yang memelihara sembahyang itu Bapak Ibu yang tahu. Mun orang kada penyembah yang baik, kada tahu tenggelam matahari, itu urusan. Jam berapakah? Ada tahu urusan. Al-waqtu kas-sayfi idza lam taqta'hu fata'aqqa. Nasihat. Al-waqtu kas-sayfi, waktu itu seumpama pedang. Idza lam taqta'hu, apabila kamu tidak menggunakan itu, fata'aqqa, waktu itu bahasa kitanya menebas batang leher kamu, buang-buang waktu. Kita Bapak Ibu hidup, kita buang-buang waktu sama membuang-buang umur. Nah, kita buang-buang umur sia-sia. Sia-sia menyesal lagi.
Ulun melihat guru-guru ulun tulah kali ulun begaulan paguruan lah. Nang ulun bakawan begaulan guru-guru ulun di antara guru ulun guru Sukri misal. Tungtung pengajian. Salaman boleh kayak gini ke rumah, ngarang kitab, beribadah. Ada tamu datang. Ini. Inggih guru ay. Nah, iya kah sudah hai kalau lah sidin. Inggih guru ay sudah hai sudah. Sidin. Aku anak haur. Mantap banget Pak Guru dulu nih. Aku hendak haur. Hendak ke mana guru? Apa jawaban sidin? Macam-macam main sidin aku gawe aku anak bebecaan anak mengarang kitab dahulu. Nah, Bapak Ibu. Bisa aja guru itu santai. Tapi ada waktunya sidin, Masya Allah. Itu guru Sukri. Guru hatim kurang Pak Guru ulun nih. Apabila berpandir ilmu kada ingat di waktu. Guru ulun nih guru hatim nih nak bila berpandir ilmu kada ingat di waktu. Isinya ilmu. Bulikan dari pengajian di Mahat Ali imbah sembahyang tarawih Pak Ibu. Ulun datang jom ngaji. Sebelum sidin wafat tuh dicari sidin bin alhamdulillah bersyukur bang guru mencari kawanan ulun nang seangkatan ada udin lah ada hubunginya aku pengajian untuk membagi ijazah karena juga inggih din mudir cari kam ati mudir tuh perguruan guru hatim ya kah kitabnya apa ada lawan aku ambil ujar kawan berapa tebusannya hadiahnya sekian jangan kada hadir malam ini guru mencari kamu masuk nah, bujur ambil kitab kawan-kawan hadiahnya ikam ke depan tinada aku kalau hendak ke depan situ aku kalau terlambat jadi imam terlambat kena kali nyaman aku keperluan aku di ujung-ujung aja duduk tapi ulun di ujung duduk tuh paling nang kalaluan kaluatan sidin nang lewat sidin misalnya di sini sidin pengajian banyak santri deh sidin misalnya keluar di sini kan nah ulun di situ duduk tinggi bujuran anak memandang muka paguruan ulun nih memandang muka paguruan tuh paling gue berguguran kesalahan Allah berikan rahmat kita memandang paguruan kita lalu pai berjalan sidin cerita nih orang berguru tuh kayak itu nah lalu pai berjalan sidin mata sidin din antar nah itu yang dicari ini ada guru Karbinando ada juga siapa ikam nih jar nampak kada tapi tahu artinya kalau guru itu kenal lawan kita ada di hati sidin kita di hati ulama kayak apa ya syukur kada mun kita di hati Abu Jahal ulun hendak berkumpul dengan orang-orang baik kita di hati orang yang dimurkai Allah dan hendak dan kantor inggih bubuhan santri ini Bapak Ibu berdiri ya nih sidin kena boleh kena kesalahan pulang sidin itu mengajar tuh langsung aja lagi ke kantor ada nang bulik ada nang bersalaman nunggu awal bersalaman Pak Guru ada juga Bapak Ibu lain Allah memberi rasa lain akhirnya duduk berukuk sidin berukuk kayak Pak Habar din baik bah bagus di mana pengajian nih kamu di masjid Pak padat doa pian berkah pian nah apa kitabnya din masjid kitab Masya Allah masjid kitab
mantap tuh. Bagus dina itu. Kayak apa bah? Pendapat dia. Karena abah ambil akan ada kitab, mantap kitabnya. Nawisok. Tinggi. Asik membahas ilmu. Aku dine ada permasalahan yang dibahas. Oh. Kan sidin tuh di kantor pengadilan agama kan sidin tuh gawe di Banjarmasin. Guru Hatim tuh kan sidin kan pernah menjabat sebagai wakil bupati kan. Intelek kurangnya. Nah, ini. Anak sidin di luar tuh nama lihat jam. Ulun cangang pas itu sini mau ambil akan kitab ke lemari, melihat keluar. Jangan anak sidin. Abah kada tahu di waktu urusan ilmu bisa pian naik lagi guru dia namanya top. Nah. Kayak apa biang? Abah nak istirahat din. Sidin asyik kayak apa? Ulun ini menyetopnya kayak apa? Stop guru biar nak istirahat kau lah. Nama nunggu sidin habis beruku. Ada kayak apa yuk? Asiknya sidin beruku, asiknya berpantai dipotong lah. Tinggi Bapak Ibu. Nah, jaga adab ulun Pak guruan nih. Akhirnya Pak Ibu. Nah, di kitabnya din. Bro, ini ruku. Ikan baca. Nah, kayak apa? Ada kada jawabannya. Orang-orang wah ini dinekat tujuh menyalahkan. Nih kitab orang bahari nah berapa abad terjawab. Kada membacai kak kitab ulama bahari. Jadi wah ini pemikirannya yang digunakan. Makanya kok tentang dinaik. Ini kitabnya ada din. Siapa wah ini tuan guru yang melebihi kealiman nih? Iyalah guru lah. Kita kena menghadapi pandiran orang yang kada paham ilmu, tapi dipadakan orang sidin be ilmu. Itu pandiran orang yang kada be ilmu, tapi kurang awam memadahkan sidin be ilmu. Padahal guru dinaik nehel. Apa nehel? Nehel apa? Nah, julungi kitab jadi naik. Ikam nek belah berdebet ke apa julungi kitab. Pesan guru situ. Melihat anu nih utak ulun nih paita bagi sudah. Waya apa nih nah. Capati pangrupo tuh diisap hati ulun tuh itu. Hati ulun nih diisap. Inya dini orang berupo orang ini nah ya malah tok kana. Orang berupo ini naik. Nah, main kitab. Nah, makanya kadang mau digesek-gesek baru untuk ya ada aku banyak pandir lagi dah. Nah, itu yang disebut tajam firasat. Hanya kita yang hadir jar guru syukri. Apabila guru itu berpandir, kita kena akuilah ulun ada penyakit di hati. Jangan tersinggung bila guru landir karena menyinggung nih guru nih. Nah, kayak pandinnya anak baik. Jangan syukuri. Banyak Pak Ibu kalau ulun cerita tentang guru-guru ini. Masing-masing guru itu punya keistimewaan. Nah, kembali kita lagi lah. Ayo mengambil berkat orang-orang soleh yang kita ceritakan. Nah, kemudian tenggelam matahari. Tenggelam matahari kalau hanya senja kuning tuh mendekati tenggelam tuh. Senja kuning itu kan dekat maghrib tuh. Makna lalu tenggelam matahari dan ketiganya maghrib. Maghrib tuh ya barat, matahari tenggelam. Maka masuk waktunya maghrib, kemudian daripada jatuh matahari, tenggelam matahari, jatuh tenggelam matahari, berkekalan terus menerus. Waktu maghrib itu berkekalan hingga sempurna,
hilang syafaq yang merah. Syafaq itu cahaya kemerah-merahan. Inya imbah sanja kuning, hilang sanja kuning bae-bae, merah na muncul di langit tak. Apabila merah masih ada waktu maghrib, hilang merah gelap lalu dah langit tuh berkumandang azan isya. Habis tuh waktu maghrib. Pertanyaan ulun, bisalah dia nih melihat di langit? Bisa lah. Kadang atau ulun pun jarang belum bisa. Ada waktu sudah apabila azan isya, iya sudah. Bisa lah dia melihat di langit. Nah ya kalau paling-paling anak menjemur pakaian, oh ada mendung. Nah lalu Bapak Ibu ulama ada beda pendapat supaya kita jangan bingung. Waktu maghrib itu guru dinai ujar bubuhannya. Waktu maghrib itu apabila merah hilang habis. Sedangkan waktu merah itu sebentar aja habis sampai yang maghrib habis lah waktu maghrib. Ujar kawan ulunnya jadi guru juga. Kada sampai azan isya guru dinai. Kalau habis waktu maghrib azan berkumandang itu waktu merah tuh di langit ya. Lalu kita sembahyang selesai sembahyang maghrib habis waktu maghrib kadang menunggu azan isya kawan itu kaum kadim kah kaum jadid kah itu pendapat Imam Syafi'i ada dua. Kaul kadim, kaul jadid. Kita paham lah kawan. Kaul kadim, kaul jadid. Pendapat ulama itu. Kalau ini penting. Kalau orang itu pang terlambat sampai maghrib, bulik maunjun misalnya, ini misalnya, atau dari perumahan, orang berumah, kayak apa orang bulik maunjun, tapi orangnya penyembah ya. Datang azan maghrib ke rumah, awak kotor rigat mandi, belum lagi azan isya. Kalau habis pian waktu maghrib dengan pahaman pian, berarti si dini di luar waktu sembahyang kotoran. Dan dihukumkan kita berdosa melalaikan waktu. Empat pendapat ulama aja Bapak Ibu ulun. Itu kalau kadim, ini kalau jadid bahwa waktu isya itu apa habisnya maghrib ikuti ulama yang berpendapat azan isya habislah maghrib kurang lebih satu jam lah antara maghrib dan isya itu 1 jam lah. Nah itu yang diikuti. Kalau ikam kalau pian guru mengikuti waktu nang pian sebut pian di musala aja dia pian azan maghrib pian sudah ada di musala atau azan maghrib pian sudah di masjid seperti orang-orang dulu. Kita sekarang banyak benar orang nang kaubuhan sembahyang, banyak sekali di dunia ini orang nang hukum melalaikan sembahyang karena kebanyakan masyarakat kita apabila azan berikutnya berkumandang baru habis waktu. Subuh Bang Gurudin, subuh itu waktu isyraq bukan azan zuhur. Nah, mun azan zuhur jadi dalil habis waktu subuh, Allah melandau. Nah, itulah lihat Allah mendidik kita yang hadir nih, termasuk ulun, semua orang Islam di dunia disiplin dengan waktu sembahyang. Makanya HP ini kan nyaman azan berkumandang. Masya Allah, nyaman benar. Tapi Bapak Ibu maaf, makin canggih alat pemberitahuan sembahyang. Jadi orang kampung anu nang penyembahyang manole kalinya manole bukan tole. Manole jadi orang kampung. Kada tole kada manole. Lebih baik tole daripada manole. Orang tuh baik dibangunakan subuh ada mendengar azan dibangunakan cepat dia bangun. Tapi kalau pura-pura kada mendengar alih benar dibangunakan.
manusia. Lihat maghrib, habis waktu itu maghrib, azan isya berkumandang. Kenapa pulang isya? Dan keempatnya isya, maka waktunya, nah isya ini panjang. Kemudian setelah daripada gaib syafaq yang merah, nah syafaq itu cahaya apa, warna kemerah-merahan di ufuk. Nah syafaq yang merah itu berkekalan hingga naik fajar shadiq sampai waktu subuh. Habisnya waktu isya kayak apa ya, panjang waktunya. Lalu ada Pak Ibu dalam kitab fikih, misal pian di perjalanan kauyuhan, awak nih uyuhnya luar biasa. Ini penting, ini fikih. Sampai yang maghrib sudah, menunggu isya ini mengantuknya luar biasa. Kayak apa? Paling bagus gorengan. Yang paling bagus goreng, mengantuk benar. Nang sampai bacaan tuh tak salah membaca saking mengantuknya. Ini ada mata tuh nang lelah benar sudah. Sampai nyetir mobil merijut. Hati-hati tuh. Nyetir kendaraan merijut juga, salah belok. Malah kendaraan mata lelah juga merijut. Ngantuknya luar biasa. Sedangkan menunggu isya masih lawas lagi, setengah jaman lagi. Nah, fikih silahkan goreng dahulu. Tapi, nah ini garis bawahi, orang ini sudah terbiasa bangun sebelum subuh, bangun sudah jam 4 ya sudah bangun. Orang yang sudah terbiasa bangun sebelum azan subuh, lalu di perjalanan ngantuknya luar biasa matanya ini, sedang azan isya belum lagi, sudah sembahyang maghrib. Ini maksudnya di perjalanan nang kada sampai Makassar menjamak lah, atau urusan apakah nang melelahkan, kita menunggu isya ini kada sanggup mengantuk benar. Nang paling bagus dibawa dulu guring jadi. Karena bangun jam 4 belum sembahyang isya, sambil isya silakan. Baru setelah itu sembahyang tahajud. Itu guring berarti sembahyang tahajud imam isya lah. Lain lagi. Bukan sembahyang tahajud imam isya. Ini fikih Bapak Ibu. Ulun kepandir ini dipadakan banyak mengajari kurang melalaikan waktu. Ada berpikir nih orang nih. Lagi contoh lagi supaya kita jangan salah memahami. Makanan sudah siap, waktu masih panjang, waktu sembahyang. Dibawa makan kah, dibawa sembahyang kah? Dibawa apa? Dibawa makan abdol. Mau dibawa sembahyang jadi pikiran. Apalagi ada nyaw, nah habis iwak. Tapi imbah makan jangan beruku sembahyang, imbah makan jangan berubah, jangan. Pikir baik mulai kaji bujur-bujur supaya jangan mudah nyalahkan orang. Tapi waktu sembahyang sudah masuk, contoh ulun hadir acara ulang tahun lah. Siapa kata waktu itu mau undang di lesehan kayu tangis itu Bincau. Ulun datang sendirian aja Pak. Inggih ke guru, inggih. Acara ulang tahun guru, pin ceramah lah sedikit. Kemudian dua selamat. Jam berapa? Jam 11.30. Pas saya guru kita makanannya makan siang. Sembahyang zuhur itu kita makan naik lagi. Sekalinya Pak ceramah. Orang-orang di lesehan tuh menyiapkan ikan, macam-macam sudah disiapkan. Azan zuhur berkumandang. Ulun selesai berceramah, 2 menit lagi azan zuhur. Nah, makanan sudah siap.
Situ ada orang yang pina paham agama, itu aja sudah. Bujuran tuh apakah guru sidin kadar punya aliran agama nih orang ini bagus aja. Pakaian nih mendukungnya juga. Tuntung baik gue berdoa selesai. Ujar sidin makanan kita dulu nih sembayangan kah? Jangan makanan. Makanan aja mau pati ulang, pas benar guru aktor lapar gue sudah. Nah, nang saparo pengikut sidin nih. Aja sidin sembayangan dulu guru udin tuh memberi orang melalaikan waktu. Sembayangan sidin. Sembayangan sidin Pak Ibu. Anak waktu masuk, makanan sudah siap. Ulun makanan. Jadi sidin sembayangan dulu aktor. Dia mah orang salah nih jangan dilewani nya pengarasan. Orang salah jangan dilewani lagi. Salah aja dikarasinya. Ayo, nang kita tuh orang bujur, nang kita tuh jangan orang salah. Bujuran. Ini sudah salah dikarasinya jangan dilewani lagi. Rugi malawani orang pengarasan dalam kesalahan. Rugi dia main nyambet sidin Pak di luar biarapannya nyambet guru di waktu malah jadi orang melalaikan waktu sembahyang. Aku hanya tahu guru ini nangka ini salahnya ketahuan pada kelaparan dia salahnya. Masya Allah dia baru apa makanan nang orang biasa nih maaf nang pina panjang ada lalakin panjang rambut pina beanteng. Aku sanang guru deh nang ini aku lapar aja pas kita ada jadilnya guru deh ya. Nang pina pakaian pina alim lah mengikuti sidin deh bayangan dulu makanan untung makanan kami nih untung makanan saja dulu kita sembayangan kayak Pak ini guru bayangan hanya parut sidin tuntung sembayang nanya makanan sisa ya kalau gitu nang nyamannya kan kami hanya ada bonus-bonusnya kalau kami ambil bonus-bonusnya untuk makanan tenang berkuah soalnya ya kayak apa ya orang meremehkan nang salah dikerasi ke dia guru dia ikam di rumah kapan ada hari ini hari dahulu hari ini biar Pak guru isokah inggih isokah aku anak bapantilun ikam masalah nang kakak ini nah oh iya kah inggih sakanya nang dibawa nang itu juga orangnya nang lain ada jadi bawa sidin katujuh mahasud nih dia mayulun guru pian kan pengajian di Menteri 4 nggih pian di Tanjung Merima ada pengajian di Martapura ada pengajian nggih Banjarbaru ada pengajian ikam nih YouTube mu ada TikTok mu ada tahulah sekalinya bukan pernah berkisah. Kenapa maka ikam nih wani bebat nah aku hendak mendebat semalam di lesehan tuh ada nyaman nang di samping ikam tuh preman tau lah tahu preman aja gak tahu urusan kenapa maka ikam membawa orang melametakan sembahyang sedangkan akan ajan sudah masuk disuruh ikam makanan kada tahu kadin sembahyang itu wajib makanan itu kan wajib makan tuh tunggu guru lah tunggu kalau ambilkan kitab buka nah apa guru nah ini ketahuan bersih hati kadanya ini ketahuan di sini di antara makruh mengerjakan sembahyang yaitu makanan sudah siap sedangkan waktu sembahyang masih panjang. Nah, ulun terjemahkan belum lagi bahasa Arabnya ini masih kitab Melayunya aja ulun belum lagi bahasa Arabnya di antara makruh mengerjakan sembahyang
yaitu menunda makanan sudah siap sedangkan waktu sembahyang masih panjang. Ditakutkan jadi pikiran kalau dibawa sembahyang parah lapar, makanan sudah siap. Yang afdol itu makanan belum siap, waktu sembahyang masuk, baik sembahyang dulu karena makanannya belum siap. Sahabatnya menyebut kitab apa lagi ini? Nah, kitab karangan Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq. Ayahnya Tuan Guru Haji Muhammad Afif Ketulandang. Ini karangan Jurid Kalampayang. Belum lagi kitab Datuk Kalampayang. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Karena Datuk Kalampayang itu mengarang Sabilal Muhtadi itu referensinya banyak. Kaina dahulunya. Karena menerima sih Din. Kaina dulu. Aku mencarikan kitabnya di rumahku. Aku ada kitabnya juga di naik. Engge guru wae. Kaina ulun tunggu kitab apa ngarannya, karangan siapa, nang jerpian tadi haram melalaikan waktu sembahyang karena waktu sembahyang sudah masuk. Ulun tunggu dulu lah, kalau bisa secepat mungkin. Ini ulun sudah menjawab makan nang jer ulun tadi sampai wah ini ada marawa lagi loh ulun. Sampai wah ini kadang tujuh ulun silahkan kadang tujuh ulun karena apa? Ulun tidak memusuhi siapapun karena ulun banyak misi dosa. Ngapain ulun memusuhi ulun? Nyaman gak ada Bapak Ibu? Sampai wah ini tak memusuhi ulun apa? Berarti kebenaran ditolaknya. Urang pangarasan jangan dilewati. Ngarannya jakaras, pian lawannya bincong pian. Nah, ada masalah di hati. Kayak apa hendak diberi Allah ilmu ma'rifat kalau hati kita kotor, Bapak Ibu. Ilmu ma'rifat itu pilihan Allah berikan. Syaratnya hati harus bersih. Kalau ada bersih kada diberi. Hanya ilmu ma'rifat yang dikaji itu kan jadi kesombongan. Itulah Pak Ibu. Sambahyang ini isya itu masih panjang. Andai kata mengantuk benar daripada bacaan kemana-mana, bawa guring dahulu. Tapi kebiasaan yang sudah bangun sebelum adzan subuh. Kalau memang orangnya palandauan, mengantuk guru dina kayak apa? Sampai yang isya pian, jangan guring dahulu. Karena belum guring kita melandau pian nih, mengantuk benar. Muhapian tuh masukkan ke dalam keran. Paksa karena bisa melandau kayaknya. Nah itu nanti disebut berdosa melalaikan waktu. Nah itulah hukum Bapak Ibu. Dan kelimanya subuh. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma rzuqna shihhatan fi taqwa. Allahumma rzuqna shihhatan fi taqwa. Allahumma rzuqna shihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna